hadirkan bintang tamu berikutnya, seorang selebriti yang merupakan Wonder Woman juga, seorang penyanyi sekaligus juga pemain film yang kabarnya dia pernah mengalami syaraf kejepit. Ya, bagi-bagi ambiar kita hadirkan, ini dia Sheryl Sheinafia. Sheryl Sheinafia, selamat pagi. Wow, Aku suka sekali gaya kamu. Terima kasih banyak. Luar biasa. Is it fashionable enough? Fashionable. Ini dia selebriti muda tanah air yang sangat berprestasi. Nyanyi bisa, main film juga bisa, ya. Amin. Semuanya ia lakoni, Iya. termasuk juga akhirnya pecah telur untuk bermain film horor. Tapi sebelumnya, Wow. kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Dan tentunya kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ya. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, sayang. Terima kasih, thank you for having me. Yes, ini dia Of Sheryl course. Sheinafia yang katanya pernah syarafnya kejepit. Bagian mana yang kejepitnya? Ini dia. Mana sih syaraf kejepit tuh ceritanya, kamu pernah kejepit di bagian mana syarafnya? Ya, jadi sebenarnya aku itu udah sempet ngerasa kayaknya aku terlalu over exercise atau gimana gitu sebenarnya di awal tahun lalu. Aha. Dan overwork banget gitu. Aku Apa, mencoba nge-gym untuk atau apa segala macam? I was gymming, habis itu aku juga manggung dan juga coba untuk ngejalanin film juga. Tapi di sininya tuh nggak beres juga gitu. Oke. Jadi memang aku benar-benar coba untuk bless you. Bless you, it's okay. Jadi aku benar-benar pressured banget dan aku ngerasa tangan aku kok udah mulai ngilu ya, kenapa ya gitu. Terus ternyata pas dicek aku udah harus sampai ke MRI dan lain sebagainya. Aku mengalami cervical sebenarnya di bagian leherku. Apa itu cervical? Berarti nggak bisa noleh gitu ya? Jadi emang dia itu ya kejepit syarafnya gitu. Jadi C5 sama C6 aku itu udah kena bagian udah bengkok banget. Salah gerakan atau? Enggak sih, I think it was already long overdue juga. Jadi emang karena aku bener-bener intens kerja juga di depan komputer, di studio dan lain sebagainya. pantes Dan aku juga main gitar, jadi emang di bagian kanannya doang tuh yang nusuk keluar. Jadi dari karena syarafnya. kebiasaan ya, faktor kebiasaan. Bad habit. Oke, akhirnya apa? Tindakan dari dokter apa yang dilakukan? Aku sebenarnya disaranin untuk operasi, tapi kayaknya aku memilih untuk ya udah deh terapi aja gitu. Lebih Dan- bagus sih. Iya Terapi. dan rutinin diri aja pagi-pagi gitu. Pagi-pagi ambiar gitu. Jadi apa sih terapinya kalau syaraf kejepit kalau dari seorang Sheryl Sheinafia? Sebenarnya stretch yang udah kita tahu juga sih kayak ya kanan kiri Harus gini. sering contouring kali ya, Iya. contouring. Iya masih mending kalau Sheryl kan memang syaraf di sini ya. Ini teman kita syaraf otak ya. Ini kita mau kasih lihat foto Sheryl Sheinafia ketika dia memakai penyangga leher ya. Ini berapa lama sih kamu pakai penyangga leher ini supaya leher kamu bisa steady, bisa tetap tegak gitu? Berapa lama Kalian ini? tuh kok bisa-bisa aja sih dapetin berita aku yang ini. Oh kita memang bisa. Kita apapun. bisa. Kita apapun bisa. Saraf kejepit aja kita harus Iya. angkat. Berapa lama kamu pakai ini? Sekitar 5-6 bulanan. Hah? Ya. Lama juga ya? Iya, terus orang-orang pada yang kayak, oh lo tuh masih bingung sih, kayak lo tuh masih nyanyi nggak sih? Iya, Lo tuh iya. masih punya kegiatan ini. Kok lo udah nggak kemana-mana lagi? Cuman kayak capek juga sih ngejelasinnya ya, berkali-kali kayak gitu ditanya. Dan apalagi buat aku yang overthinking juga ngerasa, wah gue lagi nggak ada kontribusi apa-apa nih ke dunia entertainment gitu. Sebentar, tuh eksekutif produser ngeliatnya nggak ngedip-ngedip loh, ngeliat Sheryl dari tadi loh. Mas Bin, Mas Bin. Tolong dong Kenapa sih? Namanya Mas Bin Polano. Ngeliatinnya konsentrasi banget. Kita biasa memanggil 5 Ayah. bulan, 6 bulan berarti kamu tidak bekerja sama sekali dengan kondisi seperti itu? Masih, tapi emang bener-bener apa yang bisa aku lakuin di rumah aja gitu. Jadi aku tetap produktif, tetap bikin lagu, tetap Iya dong. exercise dan lain Oke, tapi sebagainya. sekarang kondisi sudah membaik ya? Sayang. All good, all good. Apa pantangannya apa sekarang? Tidak boleh apa lagi supaya kamu tidak kembali ke kondisi semula? Nggak boleh yang high intensity training lagi. Dulu tuh Oke. aku suka angkat-angkat ban yang kayak 100 kilo juga. Iya, iya. Ngapain? Di gym Cari ada. side di gym job, ada. side job. Wow.
Tapi kita bersyukur ya, kamu sekarang kondisinya sudah pulih kembali, bisa produktif kembali, Yes. dan juga baru saja merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun terima buat kasih. Cheryl Zenobia. Ada satu postingan Sama dari kayak Cheryl. maminya. Oh, Mami Fani, happy birthday juga. Mami kapan ulang tahunnya? Kemarin, happy birthday, panjang umur berkah selalu ya. Oh iya, mami aku juga ulang tahun. Happy birthday. Mami nih. Dewi sebentar lagi ulang tahun, Dewi. Hai Sagitarius. Mamiku pun. Kamu Sagitarius juga sayang? Aku juga. Oh, Sagittarius. Sagitarius. Unju sama Bayu juga birthday. Oh iya, sebentar. kemarin. Jadi banyak yang Sagittarius. Mami Sagittarius, Aku Sagittarius. Cheryl Sagittarius, Karen Sagittarius, Mami kami Sagittarius. Kamu istri aku tak urus. Ini kita mau kasih lihat ya, ada momen spesial dari Cheryl Zenobia yang baru saja berulang tahun. Ada satu artikel yang kita kasih lihat. Momen spesial ulang tahun Cheryl Zenobia dapat cincin. Siapa sih? Siapa sih? Nih, dari ibuku. Dari ibuku. Dari Sayang, aku ibu. ntar lagi ulang tahun loh. Kan kemarin aku udah kasih kamu cincin waktu kita ulang tahun Ambiar Gak kedua. dipakai-pakai. Dipakai kok sama Oh, dia dipakai ya. Tapi Cheryl, biasanya kan kalau cincin dikasih sama seseorang yang spesial, ibu jelas orang yang spesial. Tapi ketika dalam hati kamu ya, apakah beliau adalah orang pertama yang memberikan kamu cincin? Atau sebelumnya sudah pernah ada? Kayaknya ada seseorang di sini deh yang menemani deh. Enggak. Pernah ada yang memberikan kamu Ini, cincin? no. Ini yang pertama, yang aku terima. Ya mungkin kalau cinta-cintaan pacar-pacaran ada kali. Iya, lucu-lucuan gitu. Kok kali lucu-lucuan ya. sih? Sekarang punya pasangan nggak sih Cheryl? Kenapa? Sedang punya pasangan No. nggak? No? Yakin? Ya. Kalau Sagi itu suka berteman aja dulu. Kalau apa? Iya. Sagittarius. Betul, Ya. sebenarnya ini juga pesan dari ibu gitu, dari Apa? ibuku. Cuma bilang sama aku, oh kamu udah mulai masuk ke usia-usia yang pasti kanan kiri akan menanyakan kamu kapan kamu akan menikah, Iya. kapan kamu akan menemukan Iya. orang yang Bosen ya akan ditanya-tanya. temenin kamu Iya. terus. Pokoknya kamu bilang kamu udah dapet cincin dan cincin ini dari ibumu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, ya benar-benar kamu udah percaya sama orang itu dan kamu udah percaya juga kamu udah berani bawa orang itu ketemu mom sama dad. Jadi you don't have to feel pressured, you don't have to rush, take your time. Yes. It's all a process. Nikmati semua prosesnya, kita berharap kamu bisa mendapatkan yang terbaik, bukan dalam waktu yang terburu-buru, tapi waktu yang terbaik ya. Dan buat Sobat Ambiar, tentu saja waktu terbaik akan datang kepada siapapun, termasuk bintang tamu kita berikutnya, di mana kita tahu prestasinya begitu sangat luar biasa sekali. Pernah menjadi finalis Putri Indonesia, termasuk juga yang satu ini banyak sekali keahlian dan juga skillnya. Di Pagi-Pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia, Putri Ayudhya. Ini buat pageant lovers di Indonesia. Kalau Sobat Ambiar adalah pageant lovers pasti tahu lagu yang tadi diputar Iya, itu betul. biasanya ketika momen finalis Putri Indonesia sedang berjalan. Ya kan? Kakak cantik sekali hari ini. Kemarin kakak kan tomboy pas dateng. Iya. Hari ini cantik sekali. Sekarang pakai rok memang. Putri Ayudhya, kami semua mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini lagi. Aku yang terima kasih diundang lagi, seneng banget. Putri Ayudhya pernah menjadi finalis Putri Indonesia perwakilan Betul. dari DKI 2. DKI 2. DKI Oke, sebentar. Tolong opening number Ya, coba. Putri Ya Ayudhya ampun. DKI 2. Silakan. Hah? Ini pakai jalan? Iya Yes. dong. dong, Kak. Jalan Dia langsung dari terbang. situ, Oke. langsung post di sini dan opening number. Bener-bener ya ini. Bagi-bagi Ambiar tuh mesti siap. Sobat Ambiar, ini dia perwakilan dari DKI 2, Putri Ayudhya. Putri Ayudhya DKI 2. Wow. Zaman dulu bang. Nah, kalau dulu kan waktu Mbak Putri DKI 2, sahabat kita DKI 3-nya. Oh, ini DKI. Gue? Ya, lu dari mana? Bukan dia, bukan DKI 3. Dari mana? DKI dan sekitarnya. Kita mau lihat buat Sobat Ambiar, ini dia Putri Ayudhya, perwakilan DKI 2 untuk Putri Indonesia. Ini dia. Lu besar Putri Indonesia dan juga Putri Intelijensia ya. Ya, Kak Putri tuh mukanya itu wanita-wanita Indonesia, Indonesia banget. banget.
Putri, Terima kasih. aku bingung sama kamu ya. Putri Indonesia pernah, host adventure juga pernah. Sekarang bermain film horor. Sebenarnya tuh passion kamu tuh keinginan kamu, kecintaan kamu lebih besar kemana sih? Seni peran. Seni peran. Ya. Belajar pertama kali seni peran dari siapa? Aku ingat banget yang ada guru gitu dulu waktu SMP ada namanya Kak Abbas. Sekarang masih ada nggak dia dipanggilnya Kak AB gitu. Nggak tahu sekarang kayaknya di dunia entertain juga. Cuma kami lama banget nggak ketemu. Beliau adalah guru teater kita yang secara kolektif anak-anak ngumpul. Kayak kita mesti cari guru teater deh gitu. Terus anak-anak bikin ekskul. Nah aku ikutan tuh di situ zaman SMP. Sampai sekarang tiba-tiba beberapa waktu yang lalu aku lagi promosi film, terus beliau kirim komen, so kayak gue tahu nih siapa gitu kan. SMP itu kan berarti berapa belas tahun lalu lah gitu ya. Jadi excitementnya besar banget, tahu bahwa ternyata sekarang juga semua kegiatanku berkisar di dunia seni peran. Menyenangkan banget sih. Aku sekarang ngajar seni peran, jadi pembicara soal seni peran, terus jadi aktor gitu. So this is Wow, what a blast. your dream come true ya. Yes. Dan kita tahu kamu bahwa pernah mendalami juga menjadi host adventure. Ada momen yang paling menegangkan gak sih yang pada awalnya kamu ragu untuk melakukan ini semua tapi oke, I did it gitu. Oke, ragu sih enggak karena kayaknya ibuku yang lebih rajin ngikutin dunia entertain dan ngerasa kayak Mbak keren banget kalau kamu ikut ini Mbak gitu. Gimana caranya ya gitu? Secara dulu anak rumahan. Jadi dulu waktu ada casting di sini sebenarnya casting buat anchor. Terus tiba-tiba ditawarin, terus tapi sempat jadi anchor sekian tahun setelah dari Jejak Petualang. Oh, tapi cocok gitu. sih. Terus di situ ditanyain gimana bisa nyetir sekitar rumah aja gitu. belum pernah nyetir yang jauh gitu. Terus pernah diving nggak aku nggak bisa diving. Pernah naik gunung nggak pernah. Jadi aku nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi I was thinking it was my first time untuk berani bilang bahwa gini Mas, saya belum pernah pergi jauh dari rumah karena aku lumayan anaknya kupu-kupu ya, kuliah pulang, terus zaman dulu banget ya istilahnya Mbak. Nah tapi aku bilang waktu itu, but I'm a fast learner dan aku berani, aku mau belajar. Jadi kalau memang aku dikasih kesempatan ini, just try me. Mencoba hal baru ya. Wow, inspirasi ya. Wow, sampai akhirnya bisa duduk di sini, bisa berbagi juga untuk kita semua. Dan kabarnya Sheryl Sheinafia dan juga Putri Ayudhya ada satu hal yang mau dibagikan untuk Sobat Ambiar di rumah karena mereka punya sebuah proyek baru. Kita kasih artikel yang satu ini ya. Iya, Artikel baca. Sheryl Sheinafia dan Putri Ayudhya bakal bikin ngeri film Tumbal Kanjeng Iblis. Alhamdulillah. Itu Kanjeng judul serem Iblis. banget. Ini film terbaru, genrenya jelas horor ya. Berperan sebagai siapa Sheryl di sini? Siapa yang jadi iblisnya? Namanya itu yang harus dilihat. Jadi aku namanya Tia di sini. Dia sebagai dia sebagai pemeran yang sangat berani dan dia mencoba untuk membuka misteri dari sebuah tempat yang dia kunjungi karena ingin mencari kakaknya sebenarnya prosesnya. Dan tempat yang dia kunjungi ini adalah sebuah kos-kosan yang dimiliki oleh ibu di sebelah saya ini. Putri Ayudhya. Betul. Oke, berarti kamu di sana sosoknya tokohnya menjadi ibu kosan. Ibu kosan. Oke. Tapi emang tempatnya itu tuh sangat gitu ya. betul, sangat misterius. Misterius ya. Iya. Aku tinggal di situ berapa lama baik-baik aja sih. Oh iya? Iya. Karena kamu yang punya, Kak. Tentu saja. Tapi kan biasanya kalau misalnya dalam proses film atau proses syuting film horor ya, biasanya suka ada kejadian apa gitu yang bisa diceritakan. Kemarin waktu kalian syuting ada sempat kejadian yang di luar nalar nggak sih? Nah, itu benar-benar di luar ekspektasi banget. Kenapa? Sih. Karena pertama kita juga ngomongin soal sekte ya di sini, aliran sesat. Oke. Itu yang kita bahas, itu genre dari film kita. Dan ketika kita datang, kita syuting itu juga di satu tempat, satu lokasi di Bogor, dan itu tempatnya memang seperti rumah angker. Tapi itu di minggu pertama tuh seperti lama-lama udah 2 minggu di situ, wah ini rumah emang angker. Karena kejadian ke aku, kan saya. kejadian ke beberapa teman, iya. Apa misalnya seperti apa?
yang lebih Kesurupan jelasnya kah, gitu. atau apa kak? Kesurupan sih kita alhamdulillah kayaknya ada. nggak Tidak lihat, ada ya? lebih ke nggak lihat, kita Iya nggak kan? tahu gitu. Nggak tahu. Cuma memang Cheryl yang paling lama ada di sana, yang di kamar mandi Betul. kayaknya ada orang, ada suara terus gitu, dia buka nggak bisa Ketrek-ketrek, berkali-kali iya. Oh my gitu, God. tapi Terus ternyata sampai diliatin dari jauh, aku mau masuk ke kamar mandinya, tiba-tiba kosong. Tapi aku ngeliat ada kaki jalan gitu di bawah. di balik tuh. pintu gitu ada. Aku tahu. Oke. Dan kamar mandi itu deket banget sama ruang talent gitu, jadi kayak sebelahnya. Tapi emang lagi kosong. Jadi ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Tapi Cheryl sama Putri boleh cerita nggak sih secara singkat ya? Karena kita tahu sekarang genre film horor begitu marak sekali dan peminatnya juga begitu banyak. Apa yang membedakan film horor yang satu ini dengan yang lainnya? Secara singkat. Oke, Tumbal Kanjeng Iblis ini ceritanya tadi udah disampaikan soal sekte, Ya. dan memang kita bisa melihat dari point of view orang yang ada di dalam sektenya. Karena kita udah tahu ini kan sebenarnya deket banget sama Indonesia ya, pesugihan, buat panjang umur, buat cantik terus menerus, buat Believe it or not, ganteng memang gitu. ada ya, Kak? Memang ada gitu. Iya. Dan kali ini mungkin kalau kita suka bertanya-tanya itu kayak apa ya? Caranya seperti apa ya gitu. Pelet. Nah, salah satunya gitu. Pelet. Kayaknya ada dendam tersembunyi. Iya, karena memang lagi bikin dendam Nyi Roke. Oke, lalu Bikin pelet. Jadi memang ceritanya buat aku yang menarik adalah karena kita bisa melihat dari sudut pandang Pelet. orang yang berada di dalam sektenya. Tapi ini bukan tutorial ya teman-teman, jangan diikutin. Dan Oke. nggak semuanya bener juga gitu. ini akan Namanya tayang. fiksi. Ini akan tayang kapan? Tanggal 22 Desember sudah mulai ada di bioskop-bioskop yang kamu inginkan. Jadi nanti bisa nonton bareng-bareng, mungkin ajak teman persekteannya yang lain gitu ya buat nonton. Oke, 9 hari lagi akan tayang di bioskop 9 kesayangan hari ya. lagi.